warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun dalam keadaan tidak tatap muka. Selawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita beristighfar dulu ya nak, karena agar hati kita menjadi tenang, bersih, dan apa yang kita pelajari akan mudah untuk kita pahami dan kita ingat. Mari anak-anak ustazah ikuti ustazah ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Sekali lagi nak ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, ustazah punya satu cerita, yaitu tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah? Tentunya anak-anak ustazah pernah dengar kan kata-kata hijrah? Hijrah adalah pindah, menjauhi, menghindari, dan sebagainya. Ya. Kenapa kita hari ini bercerita tentang hijrah? Apa itu? Kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Nabi hijrah ke Madinah karena ada yang ingin melukai Nabi, yaitu kaum-kaum Quraisy. Dan karena itu Allah melindungi Nabi dengan menurunkan wahyu agar Nabi berhijrah. Bagaimana cara Nabi hijrah? Nabi hijrah dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Cara Nabi hijrah yaitu dengan menggunakan unta dan berjalan kaki dengan sahabatnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang anak-anak ustazah? Kalau sekarang kita, apalagi pada saat lebaran itu, kita pasti sebelum lebaran kita kemana? Ayo, pastinya kita pulang kampung kan? Cuma bedanya sekarang kalau kampung kita jauh, pasti kita menggunakan kendaraan. Dan apa hubungannya dengan apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gerak lokomotor ataupun yang disebut dengan gerak dasar. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Ustazah ulangi sekali lagi ya nak. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya seperti kita berjalan, berlari, dan melompat. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering melakukan ini pada saat kita bermain bersama teman, bersama adik, maupun keluarga kita sendiri. Pasti kita lompat sana, lompat sini. Kenapa kita melakukan ini? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar yang banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak lokomotor yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang jalan, lari, dan lompat. Baik anak-anak ustazah, untuk jalan, setiap jalan orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan keadaan tegap, bungkuk, dan biasa saja. Pertama, kita akan belajar tentang cara jalan ke depan. Cara jalan ke depan yaitu dengan jika kita melangkahkan kaki kiri ke depan, diikuti oleh ayunan lengan tangan kanan. Dan sebaliknya, jika kaki kanan yang melangkah duluan ke depan, diikuti oleh ayunan lengan tangan kiri. Ini contohnya ya nak. Nah, sekarang ustazah akan mencontohkan cara berjalan ke depan. Diikuti ya anak-anak. Mari semua anak-anak di rumah berdiri, ikuti ustazahnya. Ketika kaki kanan melangkah ke depan, diikuti oleh ayunan tangan kiri. Dan saat kaki kiri ke depan, diikuti oleh ayunan tangan kanan. Dan kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. Anak-anak ustazah semua ikuti, semuanya berdiri di rumah. Ayo kita belajar cara berjalan ke depan. Nah, kita sudah belajar cara berjalan ke depan.
Sekarang kita akan belajar tentang jalan ke samping kiri dan samping kanan. Ustazah memiliki gambar tentang jalan ke samping kiri dan kanan. Di sini anak-anak Ustazah bisa lihat gambarnya ya. Untuk jalan ke samping kiri dan kanan, anak-anak Ustazah jika ingin melangkahkan kaki kiri, langkahkanlah kaki kiri anak-anak Ustazah ke samping kiri. Kemudian diikuti oleh langkah kaki kanan agar kaki anak-anak Ustazah kembali menjadi rapat. Dan begitu juga sebaliknya, jika anak-anak Ustazah ingin melangkah ke samping kanan, maka langkahkanlah kaki kanan terlebih dahulu ke samping, lalu diikuti oleh langkah kaki kiri dan kaki kembali dalam bentuk yang rapat. Nah, sekarang Ustazah akan mencontohkan cara melangkahkan kaki ke samping kanan dan ke samping kiri. Nanti setelah Ustazah mencontohkan, anak-anak Ustazah ikuti Ustazah ya, kita gerak bersama-sama. Ketika anak-anak Ustazah melangkahkan kaki ke samping kanan, maka angkatlah kaki kanan, kemudian diikuti kaki yang kiri sehingga kaki-kaki anak Ustazah kembali menjadi rapat. Dan pada saat ingin melangkahkan ke samping kiri, angkatlah kaki kiri anak-anak Ustazah, kemudian angkat kaki yang kanan sehingga kembali rapat dengan kaki yang kiri. Nah, Ustazah kan sudah mencontohkan. Sekarang anak-anak Ustazah yang di rumah semuanya berdiri, kita lakukan sama-sama ya nak. Anak-anak Ustazah sudah berdiri kan? Yuk kita lakukan. Angkat kaki kanannya, ikuti langkah kaki kiri. Angkat kaki kirinya, ikuti langkah kaki kanan. Nah, anak-anak Ustazah kan sudah belajar tentang berjalan. Sekarang kita akan belajar tentang lari. Bedanya lari dengan jalan adalah kalau lari kita mengangkat kaki kita itu lebih tinggi dan ayunan tangan kita lebih terlihat. Nah, Anda tahu tidak? Ternyata lari itu bisa kita gunakan dengan dua cara, yaitu lari ke depan dan lari ke belakang. Sekarang kita akan lari ke depan dan ke belakang secara bersama-sama ya. Ayo Ananda Ibu semua berdiri. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang cara berjalan, berlari. Ada satu pelajaran lagi yang belum kita belajar, yaitu tentang lompat. Dan untuk lompat kita belajar di pertemuan yang kedua, insya Allah ya nak. Baik anak-anak, sekarang kita mencoba untuk mengulang kembali gerakan yang telah kita pelajari, yaitu tentang berjalan dan lari. Yang pertama kita melakukan gerakan jalan ya. Ayo sama-sama kita berjalan dengan menggunakan hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sekarang kita melangkahkan kaki ke samping kiri dan kanan ya. Ikuti Ustazah ya anak-anak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita telah belajar cara berjalan ke depan dan ke samping. Sekarang kita ulangi lagi cara berlari ke depan dan ke belakang ya nak. Ayo ikuti Ustazah. Baik, tadi kita sudah belajar dan berlatih cara berjalan dan lari. Sekarang Ustazah punya tugas untuk anak-anak Ustazah, yaitu buatlah video tentang gerak lokomotor yang telah kita pelajari hari ini. Nanti tugasnya anak-anak Ustazah kirim lewat WA ya nak. Anak-anak Ustazah semuanya, ternyata gerakan lokomotor ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Berjalan 30 menit dalam sehari ternyata dapat melancarkan peredaran darah, mengurangi resiko jantung, dan menurunkan darah tinggi. Dan Rasulullah sudah mencontohkan dari perjalanan hijrah yang Ustazah ceritakan tadi. Rasulullah selama hidupnya selalu menjalankan pola hidup sehat. Semoga kita semua dapat ikut mencontoh apa yang Rasulullah contohkan. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ustazah. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.